Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Estetika Fariha, kemudian ada teman saya Mbak Hilya, Mbak Ayu, dan Mas Amar. Kami akan mempresentasikan materi manajemen strategi yang sudah kami rangkum, yaitu yang berjudul Revisiting the Miles and Now, yaitu strategi, kapabilitas, lingkungan, dan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Silakan. Ya, baik. Revisiting the Miles and Now, strategi, kapabilitas, lingkungan, dan kinerja perusahaan. Next. Model PADR banyak digunakan namun dikritik karena terlalu generik. Tipologi strategi Miles and Now tahun 1978 yaitu prospektor, analyzer, defender, dan reaktor telah lama menjadi kerangka dominan dalam studi strategi. Namun, terdapat kritik terhadap validitas empiris, kesesuaian kontekstual, dan tidak adanya integrasi eksplisit antara strategi, kapabilitas, dan lingkungan. Kritik utama datang dari Hambrick tahun 1983 sampai 1984 dan Zajac dan Sortel tahun 1989 yang menilai pendekatan Miles and Now terlalu generik, tidak mempertimbangkan konteks lingkungan atau keunikan kapabilitas SBU, Strategic Business Unit. Studi ini bertujuan untuk merevisi dan memperkaya model tersebut dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metodologi klasifikasi multivariabel terbatas, yaitu norm Coulomb. Next. Tujuan penelitian: mengembangkan klasifikasi strategi berbasis data, menguji hubungan antar variabel dan strategis. Tujuan utama penelitian adalah mengembangkan dan menguji model klasifikasi strategis berbasis data dari 709 SBU. Mengkaji hubungan antara tipe strategi, kapabilitas organisasi, ketidakpastian lingkungan, dan performa bisnis. Membandingkan hasil klasifikasi empiris dengan kerangka Miles and Now yang klasik. Penelitian ini berkontribusi pada pendekatan kontingensi, situasional, dan kondisional dalam manajemen strategi. Next. Lalu tipologi Miles and Now, ada 4 tipe strategi Miles and Now. Yang pertama, prospektor, yaitu fokus pada inovasi dan penciptaan pasar baru, responsif terhadap perubahan eksternal. Analyzer, kombinasi dari stabilitas dan fleksibilitas, meniru inovasi yang berhasil. Selanjutnya, defender, fokus pada efisiensi operasional dan mempertahankan posisi pasar yang telah mapan. Yang keempat, reaktor, yaitu tidak memiliki strategi tetap, tindakan bersifat reaktif dan tidak konsisten. Kapabilitas strategi adalah sumber daya dan kemampuan internal yang mendukung pelaksanaan strategi. Jenis kapabilitas yang diteliti ada pemasaran, yaitu pengetahuan pasar, riset pelanggan, komunikasi merek. Lalu teknologi, proses R&D, adopsi teknologi baru, keunggulan produk. Lalu teknologi informasi, yaitu integrasi sistem informasi, koordinasi internal. Lalu ada manajemen, kemampuan SDM, logistik, pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir penghubung pasar, yaitu retensi pelanggan, kemitraan strategis, akses distribusi.
Selanjutnya, ketidakpastian lingkungan hidup, yaitu lingkungan eksternal yang berubah cepat menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi pengambilan keputusan strategis. Dari teknologi, kecepatan inovasi, munculnya teknologi baru. Dari pasar, yaitu preferensi konsumen yang fluktuatif, dinamika permintaan. Dan dari kompetisi, yaitu intensitas persaingan, ancaman pendatang baru, substitusi produk. Next, ada mengukur kinerja dengan beberapa indikator utama. Yang pertama ada return on asset atau ROA. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba bersih. Kedua ada return on investment atau ROI. ROI menunjukkan efisiensi investasi dengan membandingkan keuntungan terhadap biaya investasi. Ketiga ada pertumbuhan penjualan. Pembandingan tahun ke tahun dalam pertumbuhan penjualan menunjukkan kinerja pasar perusahaan. Keempat ada retensi pelanggan. Persentase pelanggan yang tetap setia kepada merek menunjukkan kepuasan pelanggan. Dan terakhir ada pangsa pasar relatif. Pangsa pasar yang dipegang tergantung pada kinerja kompetitif perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Next. Klasifikasi multi-objektif dalam bisnis. Definisi NORMCLUS, metode klasifikasi multi-objektif terbatas yang mengintegrasikan fungsi multitask dan berbagai variabel. Indikator yang digunakan, klasifikasi melibatkan 11 strategi, 27 kapabilitas, 18 lingkungan, dan 11 kinerja untuk analisis menyeluruh. Dan ada objek penelitian. Penelitian diukur pada 709 SPBU atau Strategic Business Unit yang tersebar di Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan terakhir ada kelompok strategi. 4 kelompok strategi dihasilkan dari klasifikasi berdasarkan 67 indikator yang digunakan dalam penelitian. Next. Analisis kelebihan NORMCLUS dalam strategic business. Keterbatasan generalisasi. NORMCLUS mengatasi keterbatasan dalam generalisasi model Miles and Snow untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Variasi industri. Model ini dapat mengakomodasi variasi lintas industri dan negara, memberikan fleksibilitas dalam aplikasinya. Dan terakhir ada justifikasi statistik, memberikan justifikasi statistik dan partikal dalam klasifikasi strategik, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Next ada analisis mengenai 4 kelompok strategik berdasarkan kapabilitas, lingkungan, dan kinerja perusahaan. Kelompok 1 ada teknologi dan teknologi informasi. Kelompok ini memiliki kekuatan di teknologi dan TI, tetapi lemah dalam pemasaran dan manajemen sehingga kinerjanya rendah. Sedangkan ada kelompok 2, kapabilitas pemasaran tinggi. Memiliki kapabilitas pemasaran dan penghubung pasar tinggi, mampu menghadapi lingkungan tidak pasti dengan kinerja yang sangat tinggi. Ketiga ada kelompok ketiga, manajemen kuat tapi lemah pemasaran. Memiliki manajemen dan penghubung pasar yang tinggi namun lemah dalam pemasaran dan teknologi dengan kinerja rendah. Terakhir ada kelompok 4, kapabilitas seimbang dan unggul. Kelompok ini menonjolkan keseimbangan kapabilitas di semua aspek, performa unggul pada hampir seluruh variabel kinerja. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada analisis hasil kelompok dalam hal ROI, pertumbuhan, dan retensi pelanggan. Peningkatan ROI ini, kelompok 2 dan 4 menunjukkan tingkat ROI yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Kemudian dari pertumbuhan penjualan, kedua kelompok mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan dalam
tahun terakhir. Kemudian dari retensi pelanggan, kelompok 2 dan 4 memiliki tingkat retensi pelanggan yang lebih baik, menunjukkan kepuasan yang tinggi. Next, selanjutnya akan dibacakan dengan Mas Amar. Kinerja solusi klasifikasi Mills and Snow dan model norm Cool's. Kesesuaian sinergi 0,99, kapabilitas 0,376, lingkungan 0,396, kesesuaian total 0,586. Sedangkan untuk norm Cool's kesesuaian strateginya itu 0,790, 4 kelompok identifikasi, lebih efisien dalam analisis lingkungan, statistik signifikan lebih tinggi 0,790. Next. Baik, di sini ada menganalisis pertumbuhan strategi dan kapabilitas. Yang pertama itu ada strategi dan kapabilitas, di mana hubungan antara strategi organisasi dengan kapabilitas internal yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, ketidakpastian eksternal, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan strategi dan kinerja perusahaan. Kemudian model Miles and Snow, model ini menjelaskan bagaimana strategi dapat diturunkan dan diadaptasi dalam praktik nyata. Kemudian performa di dunia nyata, yaitu kesesuaian antara model teoritis dan performa aktual yang dicapai oleh perusahaan. Next. Di sini ada kesimpulan, yaitu revisi dan pengayaan tipologi strategi Miles and Snow dengan pendekatan empiris, di mana integrasi empiris strategi dan kapabilitasnya itu penelitian memperkaya tipologi Miles and Snow melalui integrasi strategi, lingkungan, dan kapabilitas yang mendalam. Dari kekuatan metode norm Cool's, yaitu mampu menciptakan klasifikasi strategi yang lebih fleksibel, akurat, dan aplikatif dalam konteks bisnis modern. Kemudian dari relevansi pada dunia bisnis kompleks, penelitian menunjukkan aplikasi tipologi strategi pada lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Next. Baik, ini yang terakhir, langkah penting menuju keunggulan kompetitif. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus menyelaraskan strategi bisnis, kapabilitas internal, serta adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah secara dinamis. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.